wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Eva Anastasia Milinia di channel Tatris IPA IAIN Kudus. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat hewan si pembuat jaring. Pasti kalian sudah tahu dong hewan apa itu? Ya benar, laba-laba. Kita akan membahas keistimewaan laba-laba sampai-sampai tertera dalam Al-Quran dan menjadi judul sebuah surah. Mau tahu? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laba-laba sering dianggap pengganggu. Laba-laba yang ada di sekitar rumah sangat tertarik dengan ruang kecil, hangat dan gelap seperti celah pada dinding, sudut ruangan, ventilasi udara, dan di tempat lain. Ya, meskipun laba-laba tidak menggigit, jika tidak dalam keadaan tertekan, keberadaan jaring laba-laba juga menjengkelkan karena dapat mengganggu pemandangan dan memberi kesan bahwa rumah tidak bersih dan terawat. Laba-laba adalah hewan yang terbiasa hidup bebas dan menyendiri. Laba-laba membuat rumah dengan menggunakan sejenis benang yang dihasilkan sendiri. Benang tersebut sangat lengket sehingga jika ada hewan yang terjaring atau terperangkap, maka hewan tersebut kemungkinan tidak bisa lepas. Hewan yang terjaring biasanya dijadikan sebagai mangsanya, yaitu serangga seperti capung, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Klasifikasi laba-laba. Laba-laba berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneidae, famili Araneidae, genus Aranea, dan spesies Aranea sp. Bagian-bagian tubuh pada laba-laba. Tidak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2 bagian tubuh. Segmen bagian depan disebut cephalothorax atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut, atau disebut juga opistosoma. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dimaknai pedicle atau pedicellus. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar yang disebut chelicera, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut serupa tangan yang disebut pedipalps. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba berkembang biak dengan cara bertelur. Secara umum dapat dikatakan laba-laba bereproduksi dengan cara seksual dan fertilisasi internal. Laba-laba jantan dan betina harus berasal dari satu spesies. Proses perkawinan dapat dilakukan dengan si jantan akan membuat kantong sperma dengan sutra yang tersedia di lubang spinneretnya dan mengeluarkan cairan spermanya untuk diletakkan pada kantong sperma. Kemudian pedipalp atau organ perkembangbiakan jantan yang terletak pada bagian kepala akan menyedot cairan sperma tadi untuk dimasukkan ke dalam epigin atau organ perkembangbiakan betina. Setelah proses perkawinan tersebut, betina akan menyimpan sperma dalam waktu tertentu. Apabila waktunya tiba, laba-laba betina akan menghasilkan beberapa telur di dalam kantung. Jumlah, ukuran, bentuk, dan warna kantung telur tergantung masing-masing spesies. Kebanyakan spesies laba-laba akan menjaga telur sampai menetas, sedangkan spesies yang lain akan membawa telur pada bagian perut atau abdomen hingga menetas. Namun, ada juga kantung dibiarkan dan diletakkan pada sarang laba-laba yang kosong di bawah daun tanpa pengawasan. Laba-laba mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya laba-laba memiliki kaki sejumlah 8 buah. Laba-laba memiliki mata sejumlah 8 buah
yang dapat digunakan untuk melihat ke segala arah. Laba-laba bisa mengeluarkan benang sutra melalui perutnya yang bisa digunakan untuk jaring dan membungkus makanan supaya makanan tidak kabur. Laba-laba punya jaring yang sangat kuat untuk menjebak serangga. Salah satu ciri khas laba-laba tentunya jaring yang mereka keluarkan. Kalau dibandingkan dengan kawat besi, jaring laba-laba dengan ketebalan yang sama memiliki kekuatan 5 kali lipat. Laba-laba bisa melompat sejauh hingga 40 kali panjang tubuhnya. Uniknya, kaki laba-laba sebenarnya tidak memiliki otot yang kuat. Mereka melompat dengan mengkontraksikan otot abdomen hingga cairan terpompa ke kaki belakang. Lalu, kaki belakang mereka diluruskan kembali, dan itulah yang membuat tubuh mereka terpental hingga sangat jauh. Laba-laba sebenarnya tidak punya gigi. Beberapa spesies laba-laba punya sepasang taring semu yang tidak digunakan untuk mengunyah makanan, tapi hanya untuk menyuntikkan racun ke tubuh mangsanya. Setelah mangsanya mati, laba-laba akan mengeluarkan cairan enzim yang akan melembutkan tubuh mangsanya, lalu ia tinggal melahap mangsanya dengan cara menghisap. Laba-laba menjadi salah satu makhluk yang memiliki sejarah tersendiri dalam Islam. Allah pernah memerintahkan seekor laba-laba untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraisy. Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua. Kaum Quraisy sempat melihat-lihat mulut gua, tetapi mereka pikir dengan adanya sarang laba-laba menjadi penanda bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam gua. Akhirnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil lolos dari kejaran kaum kafir. Al-Quran menjelaskan tentang sarang laba-laba dalam surah Al-Ankabut ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti li baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ayat di atas bermaksud menggambarkan kelemahan sarang laba-laba. Sikap kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai pelindung disamakan dengan sarang laba-laba. Sarangnya tidak melindungi dari sengatan panas dan dingin. Sedikit gerakan yang menyentuh sarang itu akan porak-poranda dengan hanya sentuhan tangan. Nah, menarik sekali kan? Ternyata hewan laba-laba mempunyai beberapa keistimewaan. Sampai-sampai tertera dalam Al-Quran dan namanya dijadikan tajuk surat. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.